Di dalam hari Jumat itu, pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat itu pun Nabi Adam keluar dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'at. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Imam Muslim dalam bab Fadlul Jum'ah. Wa an Abi Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat itu adalah tuannya hari-hari, pimpinannya hari-hari. Wa a'zamuha indallah. Dan hari yang paling agung menurut Allah adalah hari Jumat. Wa huwa a'zamu indallah min yaumil adha wa yaumil fitr. Hari Jumat itu menurut Allah lebih agung daripada hari Adha, Idul Adha, dan hari Fitri, Idul Fitri. Fihi khamsu khilal. Itu karena ada 5 alasan. Khalaqallahu fihi Adam. Pertama, hari Jumat itu hari diciptakannya Nabi Adam. Wa ahbatallahu fihi Adama ilal ardi. Hari Jumat itu pun adalah Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Wa fihi tawaffallahu Adam. Pada hari Jumat itu pun Allah mewafatkan Nabi Adam. Wa fihi sa'atun la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tahu ma lam yas'al harama. Pada hari Jumat ada saat, ada waktu yang tidak meminta seorang hamba pun kepada Allah pada hari Jumat itu, baik urusan dunia apapun urusan akhiratnya, kecuali Allah akan kasih. Selama ia tidak meminta sesuatu yang haram. Wa fihi taqumus sa'atu. Pada hari Jumat itu kiamat terjadi. Ma min malakin muqarrab wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wahunna yushfikna min yaumil jumu'ah. Tidak ada malaikat, tidak ada langit, bumi, angin, gunung, laut, dan apapun kecuali merindukan, menginginkan, mencintai, mengharapkan hari Jumat itu. Dua dulu itu. Saya minta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kita meneruskan bahasan kita mengenai hari Jumat. Yang akan Abi bahas pada hari ini adalah amalan-amalan yang perlu kita ketahui dan kita amalkan yang ada pada malam Jumat dan hari Jumat. Sebelumnya, di sini ada beberapa hal yang berkenaan dengan keutamaan hari Jumat. Yang Nabi ungkapkan itu adalah berkenaan dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam. Kemuliaan hari Jumat disebut satu karena Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Nabi Adam masuk ke dalam surga pada hari Jumat. Nabi Adam turun ke muka bumi pada hari Jumat. Dan Nabi Adam wafat
pun pada hari Jumat. Nanti kita akan ketahui, Pak. Saya punya buku namanya Al-Ayyam, tentang hari-hari. Nabi kita lahir hari Senin, diangkatnya hari Senin, hijrahnya sampai ke Madinah hari Senin, wafatnya pun hari Senin. Ini boleh bapak-bapak nanti perbandingkan. Kalau misalkan kejadiannya Nabi Adam, kemudian masuknya Nabi Adam ke surga, turunnya Nabi Adam ke bumi, wafatnya Nabi Adam itu adalah pada hari Jumat. Kemudian Jumat ini dijadikan sebagai hari yang paling agung menurut Allah, malah lebih daripada keagungan dan kemuliaannya Idul Adha dan Idul Fitri. Maka ini nanti kita akan bisa nanti menyimpulkannya, betapa mulianya juga hari Senin itu, sampai Nabi nanti mempuasainya hari Senin itu, karena menjadi hari kelahirannya, hari diangkatnya, hari wafatnya. Yang kedua, rahimakumullah, sebelum nanti kita itu meneruskan bahasan kita, ada hal yang penting adalah kita hadirin, jangan sampai kita ini salah. Kemudian kita tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan-jangan nanti hadirin, kalau kita nanti menemukan kajian itu, jangan-jangan gitu, kiamat itu akan dipercepat. Ulangi lagi, kiamat itu bisa jadi akan dipercepat karena tidak tahunya atau tidak memuliakannya kita terhadap hari Jumat itu. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wa zakirhum bi ayyamillah, peringatkan kepada mereka tentang hari-hari Allah. Mengenai hari Jumat ini hadirin, dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun wa nahnul awwalun. Kami ini atau kita ini, kata Nabi, adalah orang-orang yang datang terakhir. Akhirun, zamanan. Al-awwalun yaumal qiyamah. Tapi kita ini, kata Nabi, itu menjadi orang-orang yang paling pertama kali pada hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kata Nabi, kita adalah orang-orang pertama yang akan masuk surga. Karena Allah mengumandangkan kepada para nabi-nabi, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa di dalam kitab Tauratnya itu, disebutkan bahwa surga itu diharamkan oleh Allah. Wa innaha lamuharramatun. Surga itu diharamkan, dimasukin duluan oleh siapapun, kecuali nanti yang akan masuk duluan itu adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Yang memegang kuncinya itu surga itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan, nahnu al-akhirun, nahnu al-awwaluna yaumal qiyamah, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Yabda annahum utul kitaba min qablina wa utina min ba'dihim fakhtalafu fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haq fahadha yaumuhumul ladzi ikhtalafu fihi hadanallahu lahu yaumul jum'ah fal yaumu lana wa ghadan lil yahudi wa ba'da ghadan lin nasara. Dulu Allah menetapkan hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat. Itu ketetapan Allah. Cuman orang-orang Yahudi ini tidak mau. Malu, mereka kan memang suka banyak mau mengganti-ganti gitu. Cerewet dia itu, nanya-nanya, banyak nanya.
maka digantinya, mereka mau menggantikan hari Jumat itu dengan hari Sabtu. Ya silakan hari Sabtu. Tapi nanti akhirnya Allah menetapkan, ya kalau mau hari Sabtu kamu menjadikan hari sebagai hari kemuliaannya, hari idnya pada tiap minggu itu, enggak masalah. Tapi kalau hari Sabtu nanti kamu jangan mengambil ikan di laut. Jangan kalian itu ke kebun lah. Jangan berbisnis. Istuning. Paham nggak Pak Irwan istuning? Nah, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buat tapi godaan ya ujiannya itu. Dibuatlah hari Jumat itu, hari Sabtu itu banyak ikan-ikan yang sampai ke darat-darat, menari-nari ikan itu. Nah sementara kan mereka mintanya memang hari Sabtu. Nah akhirnya mereka buat ulah, helah, dibuatlah jaring jala pada hari Jumat itu, disimpannya. Kemudian masuk tuh ikan-ikan pada hari Sabtu itu. Nggak diangkat pada hari Sabtunya, diangkatnya nanti pada hari Minggu. Dibuat kelah begitu ya. Nah mereka ketika ditegur oleh nabinya, kenapa kamu ngambil ikan pada hari Sabtu? Ya nggak manggil apa, nggak ngambil ikan hari Sabtu. Ini masangnya hari Jumat, diambilnya hari Minggu. Wah begitu elahnya. Maka Allah bilang kunu kirodatan khasin. Jadilah kamu monyet yang hina. Tersesat mereka dengan hari raya itu. Kemudian Nabi bilang wa ba'da ghadin lin nasara, yang kemudian hari Nasara. Ini juga ya ada kesesatan yang dibuatkan oleh mereka itu. Hari yang dibuatnya harusnya ibadah, malah dibuatnya nyanyi-nyanyi gitu, lagu-lagu dan lain-lain lah. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, hari Jumat itu lebih baik daripada hari Adha dan hari Fitri. Sholatnya pada hari Jumat itu hukumnya wajib. Kemudian kalau Idul Fitri, Idul Adha sholatnya sunnah. Ya tentunya yang wajib dengan yang sunnah, afdolan yang wajib. Harinya disebut hari Jumat. Sholatnya disebut sholat Jumat. Di dalam kitab disebutnya, suratnya pun namanya disebut surat Jumat. Panggilannya pun sengaja Allah Subhanahu wa taala buat idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Maka oleh karena itu kata Nabi, tidak ada malaikat, tidak ada bumi, langit, angin, gunung, laut, kecuali mereka semuanya itu ingin, cinta, mengharapkan adanya hari Jumat itu. Nah kalau misalkan kita sampai tidak, Masya Allah, baik. An Abi Burda bin Abi Musa al-Ash'ari qala li Abdullah bin Umar asamita abaka yuhadis an Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sa'ni sa'atinil jum'ah. Qala qultu na'am. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiya ma baina ayyajlisal imam alal mimbar ila an tuqdas shalah. Tadi bilang bahwa di dalam hari Jumat ada saat la yas'alullaha min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Tidak ada orang yang meminta pada hari Jumat tepat pada saat yang disebut dengan saat ijabah. Dia minta urusan dunia ataupun urusan akhiratnya illa a'tahu iyyahu. Pasti Allah kasih. Kapan itu? Kita tidak tahu. Yang jelas adanya pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Ada beberapa hadis yang menunjukkan satu, yaitu antara duduknya imam. Ma baina ayajlisal imam alal mimbar. Pas duduknya.
dalam mimbar. Kemudian sampai nanti terlaksananya sholat Jumat. Kalau duduknya itu ada dua duduknya itu. Satu duduk ketika imam datang, duduk azan. Azan itu duduk tuh kan, imam itu duduk. Kemudian yang kedua duduknya itu adalah ketika duduk di antara dua khutbah. Itu disebutnya duduknya imam di dalam mimbar. Mimbar ada tempat duduknya. Hadirin, di dalam sholat Jumat, dalam khutbah Jumat, itu menurut mazhab imam kita itu wajib atau rukun dalam Jumat itu adalah mendoa atau berdoa. Khotib ini berdoa. Dan inilah di antara doa yang dipilih oleh Rasul, diharuskan umat Islam ini berdoa pada saat itu. Ini yang diharapkan bahwa saat itu adalah saat diijabahnya doa atau saat mustajabnya doa yang ada pada hari Jumat. Nah, di saat itu kita ini banyak tidur. Sampai kita ini tidak mengaminkan doanya khutbah atau khotib. Satu. Kedua, gimana kalau itu adanya di antara dua khutbah itu. Yang di antara dua khutbah itu doanya kita masing-masing. Terus kita tidur. Sementara kesempatan itu hanya sebentar dan hanya satu kali di dalam satu minggu. Kalau sampai kita tidak berdoa pada waktu itu, kita ketinggalan kesempatan yang sangat diijabah doanya. Ini hati-hati kita. Yang kedua Nabi sabdakan, yaumul jumah sinta asrota yuridu sa'atan la yujad muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Hari Jumat itu, hari itu ada 12 jam. Di situ ada saat. Tidak ada seorang muslim yang meminta kepada Allah pada hari Jumat itu tepat pada saat yang disebut saat mustajab, kecuali Allah akan memberikannya, kecuali Allah akan memberikannya atau mendatangkannya kepadanya. Coba cari, kata Nabi, faltamisuha, coba cari saat itu akhir saatin ba'dal asri, akhir setelah sholat asar. Coba cari di situ. Kalau di malamnya, Nabi pernah bersabda, man qala sobihata yaumil jumu'ah. Ini masalah sobihanya. Siapa yang berkata pada subuh hari Jumat, qabla sholatil ghadat, sebelum waktu sholat, sebelum dilaksanakan sholat ghadat. Berarti sholat subuh. Karena sholat yang paling mulia itu sholat fardu. Sholat fardu yang paling bagus adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang paling bagus adalah sholat subuh. Sholat subuh yang paling bagus adalah sholat hari Jumat. Oke, ya itu katanya di mana adanya itu adalah disebutnya sobihah. Sobihah yang dimaksud qabla sholatil ghadat, yaitu kalau kita bilang mungkin sahur. Siapa yang mengatakan astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasan, siapa yang membaca itu 3 kali di waktu sobihah sebelum sholat subuh, ghafarallahu lahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahar, maka Allah akan mengampuninya dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. 3 kali baca astagfirullahnya di waktu sobihah sebelum sholat subuh. Nah, menurut para ulama, karena di situ ada hari yang ada saat yang paling hebat,
Yang paling bagus yaitu adalah waktu sholat atau waktu subuhnya pada setiap hari Jumat. Baik. Kemudian Nabi menyatakan al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan oleh Allah itu adalah hari kiamat. Dan hari kiamat itu adanya pada hari Jumat. Wa inna syahid yaumul jum'ah. Dan hari yang disebut saksi, hari yang bersaksi. Nanti kita akan temukan dalilnya. Hari yang akan bersaksi kepada kita, yaitu pada hari Jumat. Wa innal mashhud yaumu Arafah. Hari mashhud ada asyahidi wal mashhud. Mashhud itu artinya adalah pada hari Arafah. Hari Arafah itu hari yang memang ditetapkan harinya. Saatnya ditetapkan yaitu zawal sampai ghurub. Tempatnya pun dipastikan yaitu pastinya di Arafah. Dan bulannya pun dipastikan. Asyhurum ma'lumat. Bulan-bulan yang sangat ditentukan. Itu dipilih. Kan kita sekarang ini sedang mencari hari-hari ya di dalam atau yang berkenaan dengan masalah-masalah ibadah-ibadah yang ada pada hari atau pada saat-saat tertentu. Kita akan pilih nomor 1 adalah nomor hari Jumat. Kemudian Nabi katakan wa yaumul jum'ah zakharahullahu lana. Hari Jumat ini merupakan hari yang dijadikan sebagai hari gudangnya amal, tabungannya, menjadikan harta kekayaannya buat kita. Itu pada hari Jumat. Nanti amalan-amalan yang ada pada hari Jumat itu lebih hebat daripada 1000 kali amalan yang dilakukan pada luar hari Jumat. Maka hari Jumat ini adalah anugerah betul, anugerah besar betul yang Allah berikan kepada umat ini. Hanya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Wa salatil wusta salatul asri. Nabi katakan salat wusta itu adalah salat asar. Sebaik-baik salat juga ada salat wusta. Wa salatul wusta ada salat wusta. Ini salat rahasia, salat pertengahan. Maka tadi disebutkan di antara kita harus mencari waktu ijabahnya hari Jumat, yaitu di akhir asar pada hari Jumat. Karena di dalam sholat asar itu ada yang disebut dengan wusta. Baik, sekarang amalannya. Yang pertama, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli rajulin muslimin fi kulli sab'ati ayyamin ghuslu yaumin wa huwa yaumul jum'ah. Kata Nabi, wajib atas setiap lelaki muslim mandi 1 kali di dalam 7 hari itu. Mandi 1 kali. Harus itu dilakukan oleh setiap muslim. 1 kali, 1 hari. Kapan itu? Wahuwa yaumul jumu'ah. Yaitu hari Jumat. Jangan sampai ada yang tidak mandi pada hari Jumat. Karena ini waktu yang diharuskan mandi wajib 1 kali dalam seminggu. Kira-kira begitu bahasanya. 1 minggu dan 1 hari dalam sepekan, Allah tetapkan, Nabi tetapkan, muslim wajib mandi. Dan itu dipilihnya oleh Rasul pada hari Jumat. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man igtasala yaumal jumu'ah kana fi taharatin ilal jumu'atil ukhra.
Siapa orang yang mandi pada hari Jumat, maka itu menjadi kesucian bagi dirinya sampai kepada Jumat berikutnya. Mandi itu kalau mandi adah namanya, mandi biasa. Itu kita paling artinya membersihkan kotoran. Menghilangkan bau badan. Itu mandi, itu namanya mandi biasa. Tapi kalau mandinya hari Jumat itu mandi toharoh disebutnya. Mandi toharoh itu, wudu jadi toharoh. Kata Nabi, orang wudu aja, tamadamadawastan sako, kalau dia kumur-kumur ataupun istinsak, dalam berwudu, maka itu bisa mengeluarkan dosa-dosa dari mulutnya, dari hidungnya. Kalau dibasuh mukanya, keluar dosa-dosa kesalahannya daripada matanya, dari tangannya dan sebagainya. Makanya Imam Ahmad menjadikan bekas wudu itu mustakmal. Ketika ditanya oleh Abu Yusuf, kenapa? Dalilnya kenapa? Imam Ahmad itu bilangnya, bukan Imam Abu Hanifah, maaf, Abu Hanifah. Tolong kalau begitu cari aja tempat tempat ember atau apa saja, ambil bekas wudunya orang-orang. Diambilnya itu. Bekas wudu orang-orang itu. Entah apa yang dibacain itu. Dilihatnya oleh Abu Yusuf, ternyata itu bekas wudu itu luar biasa. Menjijikan betul. Banyak nanah, darah, berbau busuk. Itulah hebatnya ya para ulama-ulama hakikat kayak begitu tuh. Itu Imam Mazhab. Sampai beliau mengatakan inilah, kalau Nabi bekas wudunya tidak mustakmal, malah direbutin oleh para sahabat. Ada yang diminum, ada yang dibalurkan kepada tubuhnya, itu bekas air wudu. Urwah meriwayatkan kalau Nabi berwudu, hampir-hampir orang itu berebutan, bahkan bertengkar, berebut bekas air wudu Rasulullah SAW. Nah, sementara oleh Abu Hanifah disebutkan bekas air wudu itu adalah mustakmal, tidak boleh lagi dipakai. Ternyata Nabi katakan, siapa mukmin muslim yang berwudu, ayyuma muslimin yatawadda tamadmada wastansaqa kharajat khotoya, maka keluar kesalahan-kesalahan yang itu minpi daripada mulutnya. Maka bekas air wudu itu adalah membersihkan dosa-dosa. Tampak itu oleh ulama kasyaf itu. Air wudu itu bekasnya itu bau busuk, darah, nanah, dosa. Karena mengeluarkan dosa ketika kita membasuh anggota wudu. Gimana kalau mandi? Mandi yang disyariatkan, mandi yang diwajibkan, yaitu pada mandi hari Jumat, disebut oleh Nabi, itulah mandi kebersihan dosa sampai nanti Jumat berikutnya. Rasulullah SAW dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik. Malah kalau kita mandi tasala wa ghassala. Kan? Kalau kita malas mandi, bapak malas mandi, ibu malas mandi, coba buat sebab yang kira-kira kita harus mandi. Paham? Jagoan paham? Bu ibu paham belum? Kalau kita malas mandi pada hari Jumat, malas mandinya, coba buat apa saja, lakukan apa saja yang kira-kira kita wajib mandi atau harus mandi. Yang nggak wajib juga tuh ngorondang di mana, di lumpur. Kalau ngorondang di lumpur kira-kira mandi nggak? Ya udah mandilah. Pokoknya apa aja lah, lakukan sebab yang kita bisa mandi pada hari Jumat. Begitu kan? Tapi kan yang sederhana, yang biasanya Pak Kadarusman mengartikannya kan sederhana. Gitu kan? Biasanya apa yang mewajibkan mandi secara fikih itu?
Kan gitu kan? Nah, berhubungan suami istri begitu. Tapi jangan mengatakan sunnah dulu ya. Jangan mengatakan sunnah dulu. Kita buat sebab mandi hari Jumat. Nah, gitu. Itu adalah dianjurkan oleh Nabi gitu. Nanti ada babnya nanti ada babnya. Ini mau mandi aja dulu. Kalau kita malas mandi, ibu malas mandi. Seminggu sekali mandi wajib lah. Mandinya mandi hari Jumat. Malas bikin sebab. Sebab gitu kan. Supaya hari Jumat mandi. Allah karim. Nah nomor satu tuh. Ingetin. Mandi pada hari Jumat. Tidak bisa tidak ini. Tidak bisa ditawal ini. Kenapa Pak? Nanti itu kan keagungannya hari Jumat. Kita harus mensucikan hari yang suci itu berarti. Dengan cara kita mandi. Kalau hadirin, oleh kita sebutkan mandi hari Jumat itu sunnah, maka sunnahnya pun sunnah muakkad. Lebih sunnah daripada mandi sunnahnya Idul Fitri. Lebih sunnah daripada mandi Idul Adha. Gitu kira-kira. Kenapa? Karena hari Jumat lebih mulia, lebih agung menurut Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu. Yang kedua, wasiwak. Al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin wasiwak. Yang kedua adalah siwak. Ini siwak pada hari Jumat itu sama dengan wajibun ala kulli muhtalim. Bersiwak pada hari Jumat pun wajib kepada orang yang baligh. Ini atap kepada al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalim wasiwak. Juga siwak. Nah, hadir rahimakumullah. Nabi sampai bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah la yaqrabanna wa la yusalliyanna ma'ana." Orang yang makan sajarah. Kemarin kita bilang sajarah itu maknanya kalau sekarang Bapak sebut di mana di Mekah sajarah itu artinya sigaret. Sigaret itu apa artinya? Rokok. Siapa yang merokok, jangan mendekati masjidku dan jangan sholat bersamaku. Nah, ini ada masalah ke masjid dan hari Jumat. Di di Madinah itu ada la tu'zi nabika bidukhani surbika. Bidukhani surbika. Bidukhani sajartika. Jangan sakiti nabimu dengan asap rokokmu. Nah, itu ada tuh itunya tuh. Bang Lukman tuh kemarin itu di moto tuh kata-kata itu. Jangan sakiti nabimu dengan asap rokokmu. Ada kata ini doang ini. Hari Jumat itu hari Jumat itu harus bersiwak. Gitu kan? Jangan mendekati masjidku atau sholat bersamaku setiap orang yang memakan sajarah ini, kata Nabi. Intinya kalau menurut kita adalah yang disebut dengan sajarah itu adalah basol, saum, yaitu bawang putih, bawang merah atau bawang bakung, daun. Intinya adalah dalam bahasa pemahaman kita adalah jangan sampai kita bau mulut kalau kita mau sholat Jumat. Gitu. Bapak-bapak saya ndak usilah kalau saya bapak-bapak ngerokok, terbodoh lah itu mah urusannya. Tapi saya minta kalau bapak berangkat dari rumah untuk melaksanakan sholat Jumat, jangan merokok. Kita diusir kita oleh malaikat. Diusir kita oleh Rasulullah SAW. Karena Abi nanya sama ibu-ibu, nanya di pengajian ibu-ibu, Abi nanya sama ibu-ibu. Ibu, sekarang Abi nanya, ibu-ibu, Abi nanya. Kalau suami ibu ngerokok, mulutnya itu harum apa bau? Bau tuh. Rokok itu ibu bau apa harum? Nah, bau Pak. Bau Pak.
Silakanlah, terserah Bapak mau merokok. Tapi kalau hari Jumat, kasih tahu tolong. Hari Jumat, mau pergi Jumat, mau sholat Jumat, kita sudah mandi, kita sudah wudu. Jangan. Ulangi lagi, jangan merokok itu. Di situ jangan. Itu mah setelah Jumat, terserah Anda itu malah. Ya kan? Saya hanya mengingatkan ini saja supaya gitu kan, supaya kita tidak masuk kepada larangan Nabi ini. Ini hadis muttafaq alaih, Pak. Man akala, memang penafsiran, man akala min hadhihi syajarah. Siapa yang makan dari sajarah ini, fala yaqrabanna, jangan dekati kami, kata Nabi. Wala yusalliyanna ma'ana, jangan sholat bersama kami. Jangan mendekati kami, jangan bersolat bersama kami. Dalam hadis yang lain, wala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Tolonglah, tolong. Dua tuh. Sekarang siwaknya kita nanti bab siwaknya apa? Bab siwaknya itu. Apa kita siwaknya pakai siwak, pakai arak, pakai kayu siwak? Atau siwaknya itu dengan cara kita ini bersiwak untuk membersihkan mulut dan gigi saja. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah, Said Sabiq mengatakan bahwa al-awayah sulul ajar, pahala siwak itu cukup dengan firjaunil asnan, dengan kita sikat gigi juga boleh kita bisa meraih pahala siwak itu. Karena tujuannya bersiwak itu adalah membersihkan gigi dan mulut agar kita tidak bau ketika kita berada di dalam jamaah sholat Jumat atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang nomor dua itu. Satu, mandi. Yang kedua, bersiwak. Yang ketiga, wa yamussu minat tibi ma kudiru alai walau tibil mar'ah. Yang ketiga sekarang, memakai dan menggunakan minyak wangi. Menggunakan dan memakai minyak wangi. Ma kudiru alai, minyak yang kira-kira kita bisa beli, yang bisa kita mampu beli. Kudiru alai, kata-katanya kayak seperti itu. Karena ternyata minyak wangi itu mahal-mahal, apa yang bagus itu. Mahal bener. Saya beli kemarin tuh ada minyak yang harganya 4 juta, Pak. Ud, Pak. Ud itu. Itu 4 juta. Kalau ud yang biasa-biasa kan ud, mana ud pakai ud gak di sini? Ada ud yang biasa ini kalau di kita sekarang ini 250.000. Ud yang kayak gini. Memang ya, memang harus mahal emang ya, harus mahal. Harus kita anggarkan itu. Tapi kalaupun tidak, walau minti bil mar'ah katanya. Walaupun dengan menggunakan minyak wanginya perempuan. Minyak wanginya perempuan. Pakai punya istri, kira-kira begitu tuh. Kalau enggak punya, pakai punya istri. Karena yang banyak peduli terhadap masalah bau itu istri, Pak. Bapak-bapak kadang-kadang kurang lah. Ibu-ibu makan, ibu-ibu tuh ada apa namanya, ada perhatian sama minyak patokannya, pengebawangian gitu maksudnya. Nabi bilang walau minti bil mar'ah, harus kita menggunakan minyak wangi itu walaupun punya istri. Aduh. Terus hadirin rahimakumullah, yang berikutnya nih kita akan gabungkan. Wala bisa min solihi siyabihi. Usahakan kita ini memakai baju yang sebaik-baik baju. Ini hari Jumat, Pak. Usahakan kita ini punya baju yang baik untuk hari Jumat. Malah ma'ala ahadikum lawistaro saubaini yaumil Jumat siwa saubin mihnatihi. Tidak berdosa
Kalau ada orang beli baju untuk hari Jumat lebih daripada baju kerjanya. Bapak kerja, punya seragam nggak? Punya seragam nggak? Berapa seragam? Punya berapa? Punya 2. Maka punya 3 soal baju untuk Jumat tidak berdosa. Ini kita seragam punya 4. Untuk hari Jumat kita punya 1. Kebulak namanya. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, tolong kita ini harus lebih memperhatikan baju hari Jumat begitu. Ketimbang baju mihnahnya, baju kerjanya, seragam kerjanya. Ini tolong bapak-bapak nih yang berkecimpung di dalam pendidikan. Tolong bapak-bapak, tolong Pak, ulangi lagi tolong. Ini masalah perintah agama Pak. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum. Hai manusia, ambil itu perhiasan pakaian kalian untuk ke masjid. Bapak tolong beri peringatan Pak, jangan biarkan anak-anak kita ini masuk masjid dengan pakaian sembarangan Pak. Apalagi hari Jumat Pak. Kiamat nih Pak ini Pak. Ulangi lagi. Sekarang ini kadang-kadang anak-anak, saya kemarin juga bilang, hari Jumat coba. Kemarin di mana kita di sana, di Sentul. Anak-anak itu pakai seragamnya adalah seragam training, Pak. Olahraga. Pakai merek namanya. Coba tolong kasih tahu sama gurunya tuh. Coba bagaimana caranya? Ini perintah Rasul ini Pak. Tolong pakai pakaian terbaik pada hari Jumat itu. Apa pakaian training itu terbaik untuk ke masjid? Tafsirkan oleh Bapak sendiri. Silakan bapak-bapak pakai akal dan juga pakai adat. Boleh istiadat, adat istiadat itu. Kira-kira menurut kesepakatan kita bersama walaupun tak tertulis. Walaupun tak tertulis. Mana yang disebut dengan pantas dan baik kalau kita mau sholat Jumat itu? Gimana coba? Bagusnya kayak apa? Bagusnya kayak apa? Silakan bapak-bapak coba cari pakaiannya kayak apa pakaiannya yang paling bagus. Masya Allah, Masya Allah. Nah, malah sampai begini Pak. Ini ada pakaian khusus nantinya. Dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala an. Ini dari Hilyah Aulia. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumil jumu'ah. Sampai-sampai Allah, malaikat Allah bersolawat kepada orang yang memakai imamah pada hari Jumat. Ini berarti ada khusus ini ada. Yang pakai imamah pada hari Jumat akan disolawati oleh Allah, disolawati oleh malaikat-malaikat Allah. Ulangi lagi, saya ingin menyampaikan. Coba mari kita ini mana? Adik tadi adik guru kan? Nah, jadi kalau misalkan hari Jumat bikin jadwal lah kalau begitu, jangan sampai hari Jumat itu anak-anak olahraga. Ini Pak RT, Pak Lurah, jangan sampai buat bahwa kita bikin jumsih. Jumat bersih, tapi maksudnya nanti orang-orang itu habis apa namanya? Habis bersih-bersih, pakai training doang, terus Jumat. Ya kita nggak nyalahin jumsihnya ya. Ini kita ini harus tahu kita semuanya. Ibu-ibu, aduh, hari Jumat mah kalah senam, di depan masjid, aduh seragamnya pakai training lagi. Ini hari besar. Kata-kata Syekhuna ini kalau dipakai begitu hari Jumat terlalu mulia, Pak. Terlalu mulia. Mulia hari Jumat itu. Sangat mulia hari Jumat ini. Kita yang harus muliakannya. Memuliakan hari Jumat ini ternyata dengan kita ini mandi, dengan kita berbersih-bersih, dengan kita berpakaian baik, dengan kita berpakai minyak. Coba. Kita bagaimana caranya ini? Khawatir kita ini justru ini, ya Allah, dikutuk nanti kita seperti dikutuknya orang-orang Bani Israel karena tidak memuliakan hari Sabtu. Gitu kiamat maksudnya ini.
Umat ini Masya Allah, Masya Allah. Dah. Ini yang keberapa nih? Ulangi lagi. Yang pertama adalah kita ini bermandi. Pertama mandi. Yang kedua kita ini bersiwak. Ya kita usahakan kita punya siwak lah. Pada hari apa namanya? Pada hari, ya kalau tidak kan harusnya setiap wudu, setiap sholat bersiwak. Kalau tidak ya seminggu sekali lah siwaknya. Kalau tidak bersiwak. Oh iya begini lagi ibu-ibu, Masya Allah. Kalau di sini Abi tanya, ibu-ibu ikut sholat Jumat nggak? Tidak. Tapi kira-kira ada tempatnya kalau ibu-ibu ada di atas. Maksudnya begini, ini memang harusnya kita musyawarah tertutup lah ya. Kalau saya sih ingin memang ibu-ibu tetap ada yang sholat Jumat. Apalagi ibu-ibu yang sepuh yang memang menjadi ahli masjid. Gitu. Menjadi ahli masjid. Abi nanya sama ibu-ibu di jamaah-jamaah Abi itu. Ibu-ibu pernah sholat Jumat enggak? Enggak pernah saya katanya. Ibu-ibu pernah sholat Jumat enggak? Pernah. Di mana? Di Mekah. Pernah sholat Jumat di mana? Di Madinah. Masya Allah kata Abi ini kok sholat Jumatnya hanya di Mekah di Madinah doang ya. Memang tidak wajib. Tidak wajib. Ibu-ibu tidak wajib sholat Jumat. Tapi Nabi mengatakan jangan kamu larang. Wanita-wanita itu sholat Jumat. Terus ibu-ibu, ada ibu-ibu yang memang sudah terikat terkait hatinya itu dengan sholat Jumat, dengan masjid. Maksudnya subuh dia di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid. Begitu sholat Jumat dia tidak di masjid. Maksudnya begitu maksudnya. Begitu. Nah kalau ini bisa kita menyediakan tempat musolan nisa namanya. Tempat sholat wanita untuk sholat Jumat dan tidak mengganggu ya. Maksudnya tidak kalau ini penuh semuanya enggak. Kalau hari Jumat. Tidak ya? Nah, berarti ibu-ibu boleh dong kita siapkan nanti musola nisa disebutnya. Musola nisa itu musola tempat wanita sholat. Kita paten, kita memang dipakai begitu. Itu kan kalau ini kan nggak paten kan? Artinya musola nisa ini. Tapi kalau Jumat kan dibuka. Artinya dipakai untuk laki-laki. Nah, perempuan jadi nggak sholat Jumat. Ah, maksud saya kalau memang di atas ibu-ibu nanti silakan nanti ibu sholat Jumat aja. Seperti ibu biasa melaksanakan sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib dan waktu-waktu yang lain. Ada. Nah, boleh. Nanti karena ini fikih ibadah, kemudian nanti kita kita kalau nanti ada tempatnya, ya kita siapkan nanti wanita-wanita yang nanti mau sholat Jumat. Ini yang wanita-wanita yang kayak seperti ini nih, ibu-ibu yang memang sudah setiap waktunya dia sholat di masjid gitu maksudnya ya. Baik, teruskan dulu. Satu, mandi. Yang kedua adalah kita bersiwak. Yang ketiga adalah memakai minyak wangi. Kemudian yang keempat adalah memakai pakaian. Bapak-bapak begini. Ini kemarin saya di Al-Ihsan mengadakan kajian yang memang sengaja spesialis diundangnya itu Kiai Abdullah Arif. Yang beliau memang sedang pengembangan sanad untuk pengurusan jenazah. Nanti saya akan sampaikan nanti cerita di zaman sahabat. Nah, Bapak-bapak, kita untuk mendatangi sholat Jumat yang merupakan hari, saat, ibadah, tempat yang memang dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Begitu kita dianjurkannya kita mandi dulu, kita kemudian bersiwak dulu, kemudian kita itu pakai minyak wangi dulu, kita pakai baju yang terpilih dulu. Menurut para ulama itu seperti itulah kalau kita nanti berkunjung ke akhirat. Persis seperti ini.
Cuman kita kalau ke akhirat ketika meninggal itu kita tidak melakukannya sendiri. Tapi kita dilakukannya oleh orang lain. Maksudnya satu, Nabi memilih kain kapan itu dengan kain katun. Bukan kain apa? Bukan mori, bukan. Kain katun, Pak. Di zaman Nabi itu. Masa kita mau ke akhirat kita pakai kain apa? Kain spanduk. Tolong ini kita ini para DKM di sini nih. Pengurus juga. Katun, Pak, sesuai dengan sunnah. Kita mau ke akhirat disuruhnya pakai kain katun. Jangan sembarangan kain. Dipilih seperti kita sholat sunnah itu, sholat Jumat. Kedua, itu kalau paket kita beli paket jenazah, minyaknya itu minyak duyung, nyong. Bapak, bukan tidak boleh, Pak, bukan tidak boleh. Kita harusnya pakai minyaknya ud, kalau tidak Pak, ud, Pak. Coba kita ini. Mandinya pakai sabun gip. Gambarnya pun perempuan gak pakai. Ya Allah, Pak. Mau menghadap Allah kita nih, Pak. Mau pulang ke akhirat. Nah sekarang ini ada paket, Pak. Pakai siwak lagi, Pak. Pakai siwak. Ini di paket itu sudah kita ini kan di dalam kesunahannya. Pakai misalkan bidara sadar, kemudian pakai bukhur, kemudian pakai minyak ud atau minyak misik misalkan, kemudian pakai pakainya pakai katun. Ini sudah ada satu paket. Ya minimal maksudnya azikro minimal punyalah 2 paket, laki dan perempuan. Belilah satu paket. Saya beli kemarin itu sekitar 500 ribuan. Sunnah insya Allah. Artinya ada siwaknya, ada bukurnya, ada sadarnya, ada manuk bidaranya, sabun bidaranya, kemudian ada talinya, tali ininya, kemudian sudah tinggal pakai kan. Kain kapannya kain katun, biar nanti kita meninggal dunia khususnya ahli masjid azikra, majlis azikra, kita ini dikuburnya dipakai pakaian sesuai dengan sunnah Rasul. Sunnahnya juga ini pakai minyak yang memang dipilih dan disebut oleh Rasul. Sabunnya juga dipilih oleh Rasul. Kemudian kapurnya atau barusnya juga dipilih oleh Rasul. Kira-kira kalau kita perhatikan kayak seperti itu pun kayaknya lebih baik begitu. Ini kan namanya fikih ibadah kan begitu. Kita inginlah ibadah kita ini sampai kita meninggal dunia begitu. Kita gunakan. Yuk coba kita Pak Irwan, kita iniin paketlah di sini. Kita usahakan nanti. Kemudian kedua, memang kalau bisa Bapak-bapak, kalau bisa kita ini wasiatkan kepada saudara-saudara kita ini, nanti yang dipakai kan baju yang kita pakai bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala itu harta kita, Pak. Bukan harta patungan orang-orang, bukan harta sosial begitu. Dari Pak RT atau Pak RW gitu kan ada tuh kayak uang kematian dipakein kapan. Bukan tidak setuju, saya itu setuju, itu bagus, sosial namanya ya. Tapi kalau kita secara pribadi saya anjurkan, usahakan itu harta kita yang kita pakai belinya itu, milik kita yang kita pakai itu. Kan sebaiknya memang kita sudah punya kain kapan sendiri yang kita beli sendiri gitu. Itu diusahakan. Baik, ulangi lagi. Ini kita pakai minyak wangi untuk hari Jumat, pakai baju untuk Jumat, belinya lebih daripada baju dinas pun kita tidak masalah, kata Nabi, tidak masalah, karena itu pakaian untuk dipakai hari Jumat, memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ternyata amalan-amalannya baru sampai kepada pakaian. Nanti tentang tabkir, tentang zikirannya, tentang sholatnya, tentang sodakohnya, tentang bacaannya, dan lain-lainnya. Kita nanti teruskan satu kali pertemuan lagi untuk kita membahas tentang hari Jumat. Bapak-bapak,
malam Ahad nanti insya Allah akan ada Syekh di Al Ihsan. Kalau bapak-bapak berkenan, mari kita sama-sama kita ke sana. Kalau saya kan begini, saya ini murid beliau. Saya ini sanad keilmuannya dari beliau. Apa yang diajarkan oleh saya di sini itu dari beliau. Banyak kitab-kitab dari beliau. Kalau misalkan beliau nanti ada di daerah kita ini, saya mengajak, yuk kita sambung sanad ilmu kita, bertalaki dengan beliau. Duduk aja. Nah, kemudian berikutnya nanti subuhnya di At-Taqwa di Gria. Dan kita di sini nanti hari Ahad tanggal 4, tanggal 5. Tanggal 5 ya? Tanggal 5. Ya, tanggal 5. Jadi Masya Allah ya, sangat luar biasa. Bisa punya kesempatan kita ini untuk nanti sama-sama dengan Syekhuna. Ini kemudian malam 28 ada Ujma di Alisan juga ya. Akan di Alisan juga ada nanti kajian khusus biasa spesialis. Dan beliau mah disebutnya Ustadz akhir zaman. Jadi ngebahasnya ya akhir zaman aja gitu ya. Jadi itu saja bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menambah-nambah amal kita sesuai dengan ilmu kita, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang amaliyah. Amal kita menjadi amal yang ilmiah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.